Pemirsa Toba TV, sahabat pembangunan, kini kami hadir kembali dengan Toba News bersama dengan saya, Westi Siahaan. Kami akan menyajikan paket berita dari seputar Toba mengenai perakiraan cuaca dari BMKG dan paket berita dari tim VOA. Dan inilah informasi selengkapnya. Pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, Bupati Kabupaten Tapanuli Utara menerima beras 3 ton dari PT Toba Pulp Lestari. Berikut informasi selengkapnya. Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 menerima bantuan pangan berupa beras yang totalnya 3 ton pada hari Rabu tanggal 29 April 2020. Bantuan tersebut diserahkan oleh Jusuf S. Wibisono TPL Social Capital Head didampingi John Resi Lalahi sebagai Deputi Social Capital Head bersama jajarannya. Bupati Nixon dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas bantuan beras dari TPL. Beliau mengatakan bantuan ini akan disalurkan bagi warga yang terdampak COVID-19 seperti supir, tukang beca, penenun, ataupun yang kehilangan pekerjaan. Makasih ya. Namun masih akan dipetakan lagi di lapangan. Dan sebagian bantuan beras dari TPL diserahkan ke tenaga medis yang saat ini menjalani isolasi mandiri. Teman-teman media yang paling berperan mengurangi kepanikan. Jangan buat dulu yang terlalu bombastis, ya. Dan kalau ada masyarakat kita yang terlalu berlebihan, juga laporkan saja kepada saya sebagai Ketua Satuan Tugas agar kita tegur bahwa penyakit itu kan bukan aib. Justru kita harus saling membantu, saling berdoa. Ayolah kita berdoa, kita bantu. Teman-teman wartawan juga bisa bantu melalui tulisan, kita bantu juga keluarga tersebut apa yang bisa diberi. Ya, jadi itu konsepnya. Pemirsa Toba TV, selanjutnya pemirsa dapat menyaksikan berita-berita terupdate dan teraktual setelah komersial berikut ini. Berikut kami sajikan perakiraan cuaca dalam minggu sepekan langsung dari BMKG. Horas! Apa kabar Sobat BMKG Silangit sekalian? Semoga sehat selalu ya. Kami dari BMKG Silangit mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat BMKG Silangit yang menjalankannya. Semoga lancar ya puasanya. Dan kami juga tidak henti mengingatkan Sobat BMKG Silangit sekalian untuk tetap di rumah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan ikuti sosial media kami untuk mendapatkan informasi cuaca ya Sobat. Oke Sobat, kami dari BMKG Silangit bersama saya, Christina Fondebora Silalahi, akan menyampaikan informasi cuaca untuk 1 minggu ke depan untuk 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Secara umum, suhu akan berkisar antara 16 sampai 25 derajat Celcius dengan arah angin berasal dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 5 sampai 13 knot. Dan kelembaban udara akan berkisar antara 55 sampai 100%. Cuaca dari pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun, potensi hujan ringan terjadi di pagi menjelang siang hari di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, diantaranya Kecamatan Siborong-Borong, Pagaran, Sipahutar, Sipoholon, Tarutung, Siatas Barita, dan Pangaribuan. Sedangkan dari siang hingga sore hari, cuaca pada umumnya hujan sedang. Namun, cuaca cerah terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Samosir. Kemudian, cuaca dari sore hingga malam hari diperkirakan hujan ringan. Cuaca cerah berawan diperkirakan di Kabupaten Samosir bagian barat, diantaranya Kecamatan Harian, Cianjur Mula-Mula, dan Sitio-Tio, dan juga di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, diantaranya Kecamatan Siborong-Borong, Pagaran, dan Muara. Lalu, cuaca dari malam hingga dini hari pada umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Demikianlah kami sampaikan informasi cuaca
Untuk 1 minggu ke depan, untuk Sobat BMKG Silangit, jangan lupa ikuti sosial media kami di Facebook BMKG Spasi Silangit, Twitter @BMKG Silangit, serta Instagram @BMKG_Silangit. Horas! Sobat TV bekerja tanpa kantor fisik tetap selepas pandemi COVID-19. Bekerja dari rumah bisa sama produktifnya. Lalu, perlukah kantor fisik luas? COVID-19 menjadi disruptor sewa kantor dan perampingan ruangan sambil kerja jarak jauh. Berikut ini adalah berita dari liputan VOA. Seperti raksasa retail daring Amazon yang menjadi disruptor bagi peritel fisik, akankah pandemi COVID-19 juga menobrak bisnis rental perkantoran? Itulah kesimpulan sebagian analis, karena banyak perusahaan kini menemukan bahwa karyawan mereka sama produktifnya bekerja dari rumah dibandingkan bekerja di kantor. We do think that coronavirus has created a situation where a lot of people are working from home. A lot of companies are now seeing that it is possible to still be efficient while a lot of their employees are not in the office. And we do think that they start to think about their office space needs going forward. It's interesting that a lot of the banks, the investment banks during their earnings call, actually did address this issue, talking about how they can potentially see themselves needing less office space going forward because a lot of their employees are successfully working from home. Banyak pertemuan dan konferensi kini juga bisa dilakukan secara virtual lewat aplikasi seperti Zoom, Teams, Google Hangouts, dan Messenger Rooms yang baru diluncurkan Facebook. I think on the office space side, I think many will be surprised when they report their earnings during first quarter, that a lot of them are collecting their rents from most of their tenants. So it will be a little bit different from the apartments or different from retail, because I think you will see a fair amount of rent collection. So I do think the results for the office names will be fairly decent for the quarter. I think the longer term issue remains, how are people thinking about their office needs, given the experience and what they've learned about working remotely in the middle of coronavirus. Tapi tidak semua pemilik gedung dirugikan dengan makin banyaknya pekerja yang berkantor dari rumah. Sejumlah sektor tak bisa menjalani usaha dari rumah dan justru mungkin meningkat penggunaan ruangnya merespons pandemi COVID-19. Our favorite name in the office space today is Alexandria, ticker symbol ARE. They are more focused on biotech and life science tenants. In biotech and life sciences, you have to do a lot of lab work. So again, there's a need for office space. They can't do that working remotely. So we still think demand in that space will continue to be very strong. Dampak berantai dari berkurangnya pengguna gedung perkantoran ini adalah alih fungsi gedung-gedung yang sama untuk gedung multifungsi dengan retail dan juga penghuni apartemen perorangan dalam gedung yang sama. Ini bisa menekan biaya sewa apartemen yang meroket di kota seperti San Francisco dan New York. Menurut survei terbaru oleh Biro Statistik Ketenagakerjaan, sebelum pandemi COVID-19 pun sekitar 7% atau 9,8 juta pekerja di Amerika telah melakukan bekerja dari rumah. Survei ini tidak mencakup sekitar 3 juta pegawai negeri federal yang sebagian juga memang melakukan telework. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Amankah pemilu di tengah pandemi COVID-19? Menjadi negara demokratis dengan proses pemilu yang kerap melibatkan pertemuan tatap muka menjadi masalah di masa pandemi. Bagi negara yang akan melangsungkan pemilu, pembatasan jarak fisik tentu menjadi masalah. Selengkapnya, ikuti liputan VOA berikut. Tidak ada kampanye akbar, selfie bersama, atau berjabat tangan. Politisi di Korea Selatan ini membersihkan wilayah konstituennya sebagai bentuk kampanye di masa pandemi COVID-19. 또 우리 당에서도 비접촉 선거운동을 해야 한다고 지침을 내렸기 때문에 저희들은 접촉하지 않는 그런 방식의 선거운동을 하고 있고 또 그래서 방역 활동과 청소. Korea Selatan yang kerap dipuji sebagai negara panutan dalam mengatasi pandemi virus corona tetap menjalankan pemilu legislatif pada 15 April sesuai rencana. Para pemilih diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan plastik. Suhu tubuh mereka juga diperiksa. Jika menunjukkan gejala, pemilih akan diarahkan ke bilik terpisah.
Sementara di Amerika Serikat, sedikitnya 16 negara bagian menunda pemilihan pendahuluan menuju Pilpres 2020. Jika tetap dilaksanakan, seperti di Wisconsin, calon pemilih merasa khawatir. I think it would have been better to be postponed. A lot of people haven't gotten absentee ballots yet. It's just, even with absentee ballots, there are still some issues, like you have to have a witness sign it if you live alone and you're in isolation. That could be a real problem. I think there are just too many issues. Konvensi Partai Demokrat yang akan secara resmi memilih kandidat calon presiden penantang Presiden Donald Trump dalam Pilpres November pun diundur selama sebulan. Data International Foundation for Electoral System menunjukkan pada tahun 2020 sedikitnya 75 negara di dunia akan atau sudah melakukan pemilu dalam skala lokal maupun nasional untuk memilih presiden maupun anggota legislatif, termasuk Indonesia, yang seharusnya pada tanggal 23 September nanti melakukan pilkada di 270 wilayah, namun ditunda hingga akhir tahun ini atau awal tahun depan akibat pandemi virus corona. Menjalankan proses demokrasi di tengah pandemi virus corona jadi tantangan tersendiri bagi banyak negara. Selain kendala melangsungkan pemilu, pemerintah juga bisa mengeluarkan peraturan darurat untuk mencegah penyebaran virus. But sadly, we're also seeing governments that are actually much more focused on using the virus as a pretext to crack down on their critics and to consolidate their power. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia atas dasar pencegahan penyebaran virus corona terjadi di berbagai belahan dunia, mulai dari penyemprotan disinfektan secara paksa, pembubaran paksa, hingga penembakan. Many governments, rather than doing what was really necessary to protect them, seized all kinds of extraordinary powers that it took a long time to relinquish. Memang dibutuhkan penanganan ekstra untuk mempercepat penanggulangan wabah. Namun sampai kapan peraturan darurat itu akan terus berlanjut? Ini yang akan jadi tantangan bagi negara-negara demokratis setelah wabah berlalu. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA. Di tengah wabah virus corona berdampak langsung pada para pekerja yang berpenghasilan harian di Kabupaten Toba. Pendapatan ojek online menurun drastis sebelum masa pandemi. Pendapatan ojek online biasanya mencapai 100 hingga Rp150.000 per harinya. Namun saat ini berkurang menjadi Rp50.000 per harinya. Berikut liputannya. Sabar. Notifikasinya. Kalau hitung sehari-hari ya kurang lebih kira-kira 80.000, 50.000 sih gitulah. Kalau sebelum pandemi ini kita bisa mengantongi pulang ke rumah kira-kira 100.000 lah rata-rata dibilang sebelum ada pandemik. Dan sebelum dulu kan di sini belum ada diprogramkan istilahnya gobis di online. Sekarang udah ada itu gobisnya itu, makanya orderan berkurang. Kadang kita udah lumayan lah kalau kita bisa dapat 50.000 rata-rata per hari. Sekarang ini tambah lagi pandemi ini, kita makin susah lah dapat orderan. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari itu pun udah minim sekali lah itu. Baiklah pemirsa, demikian berita yang dapat kami sajikan. Saya Westi Syahaan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.